Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, pemirsa, kembali di Bendul TVRI Bengkulu untuk sore hari ini tentunya masih dengan saya Karo Fahmi dan juga narasumber kita ada Bapak Muhammad Herta SPD selaku Kepala Sekolah SDN 19 Kota Bengkulu dengan tema kita mengenai yaitu maju bersama lanjutkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sehubungan dengan yang namanya kemarin ya bulan Mei tanggal 2 Mei ya kan Pak ya, kita sama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu ada kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar nggak sih Pak? Atau telah dilaksanakan tidak kurikulum Merdeka Belajar ini dengan terkaitnya Hari Pendidikan Nasional ini sendiri? Ya, sehubungan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei kemarin, kalau kita lihat ini sudah dikaitkan. Oh, sudah dikaitkan. Ya, kurikulum Merdeka dengan situasi yang diberikan dengan kita kan. Oke, kaitannya apa saja mungkin? Contohnya seperti ini, setiap kali kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, kemarin kan diinformasikan untuk berpakaian adat yang di sekolah. Oke. Nah, itu ada hubungannya dengan pembelajaran Pancasila. Jadi kita guru, anak-anak itu dianjurkan untuk memakai pakaian adat bagi yang ada. Ya. Seperti kita. Oh, tidak di ini ya, tidak diharuskan. Tidak diharuskan. Tidak diharuskan. Karena kenapa? Karena di sana pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pelajaran pengembangan pendidikan Pancasila. Oke. Nah, di situ ada setiap sekolah yang memberi pembelajaran tentang budaya daerah, misalnya kan, kemudian tentang keterampilan anak, kemudian tentang lingkungan di sekitar. Nah, itu kembangkan seperti di tanggal 2 Mei itu saya lihat tiap sekolah dilaksanakan, dan itu terkait dengan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Oke, nah selain itu Pak, isi dari kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri apa saja Pak selain itu? Sama, kalau isinya tentang pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dengan jenjang sekolah. Iya. Tapi sekarang ini kan ada bedanya, ada yang tipe A, B. Nah, seperti sekarang ini kan kita kelas 1, kelas 2 itu 3, 4, 5, 6 itu sudah dikelompok-kelompokkan untuk pembelajarannya. Oh, dari kelompok-kelompok. Ya. Kelompokannya seperti apa? Seperti gini, anak itu tidak lagi yang namanya ini tidak naik kelas, naik kelas tidak lagi. Tapi kita mengelompokkan anak-anak yang mempunyai kemampuan apa. Misalnya anak ini keterampilannya, kemampuannya kalau kita lihat dia mampu melukis misalnya. Nah, kita boleh mengelompokkan anak ini mempelajari tentang melukis. Yang ini misalnya hobi puisi. Nah, kita juga mengelompokkan anak ini yang hobi puisi. Nah, jadi jenjang-jenjang seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi berarti untuk di tahun ajaran ini itu udah ada yang nggak naik kelas? Alhamdulillah nggak ada. Oh nggak ada ya? Karena kurikulum belajar Merdeka ini? Kurikulum Merdeka ya. Oke, dia baik. fase-fase saja. Oh pakai fase-fase saja. Oke, baik. Nah, pentingnya anak murid untuk bisa memahami kurikulum Merdeka Belajar ini seperti apa Pak? Atau pentingnya dari seorang guru untuk bisa memahami kurikulum Merdeka Belajar ini seperti apa? Seberapa penting? Ya, kalau kita lihat sangat penting sekali kan. Ya. Bagi guru khususnya. Bagi guru untuk menerapkan pembelajaran di sekolah untuk menyampaikan kepada anak. Kurikulum Merdeka ini kan berpusat kepada anak. Iya. Ya. Jadi kita merdeka di sini bukan lagi mengajar maunya guru, maunya buku, tidak lagi. Betul, maunya guru, maunya buku, jiplak aja ya Pak ya. Itu udah bukan lagi itu. Ya, kalau dulu jiplak aja gitu kan. Jiplak, kalau dulu ada ya tugas, kerjain gitu. Kerjain. Nah, sekarang nggak lagi gitu. Jadi anak-anak makanya dikatakan kita merdeka, itu mungkin kita berpusat kepada anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau anak misalnya bidang yang di matematika, mungkin kita bisa, oh ini kelompokkan anak-anak ini lebih banyak ke matematika misalnya kan. Misalnya ke ilmu, pastinya IPA, yang IPA. Sebenarnya boleh seperti itu. Makanya berpusat kepada anak, enggak lagi kita berpusat kepada guru. Maunya guru seperti ini, ya enggak lagi kan. Maunya buku seperti ini. Nah, sekarang enggak lagi. Nah, jadi kita lihat perkembangan sama-sama, anak-anak juga bebas dia untuk
mengkreasikan dirinya Betul. di dalam pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Oh, baik di kelas maupun di luar kelas ya. Oke, baik. Nah, menurut Bapak nih, untuk kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri nih, untuk kurikulum Merdeka Belajar dengan kurikulum yang kemarin kita terapkan, kurikulum apa namanya? 13 ya? 13 ya. Kurikulum 13. Nah, itu ada positif dan negatifnya nggak sih Pak dari yang kemarin? Kalau kita lihat, kalau yang kurikulum Merdeka ini belum kita tahu ada positif negatifnya. Ya. Karena ini kan seperti saya katakan tadi, sekolah juga di SD khususnya masih ada yang memakai kurikulum ke-13. Oh, masih ada juga ya? Masih ada juga. Oke. Seperti saya katakan tadi, belum seluruh kelas memakai kurikulum Merdeka, masih ada yang kurikulum ke-13. Kalau kurikulum ke-13, ya kalau kita lihat perkembangannya cukup bagus. Cukup bagus ya Pak? Ya, Oke. mudah-mudahan ke kurikulum Merdeka ini setelah dilaksanakan, Lebih bagus lagi? mungkin kita harapkan lebih bagus lagi ke depannya. Oke, baik, luar biasa. Nanti kita akan jeda, ngobrol lagi tentunya, kita akan jeda iklan dulu ya Pak. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.